Pemirsa, hari ini tim kampanye nasional untuk Prabowo Hatta diresmikan. Tim ini akan bertugas untuk memenangkan pasangan yang diusung oleh 6 partai pendukung. Dan lalu bagaimana strategi yang akan digunakan dalam kampanye Pilpres mendatang? Kita segera berbincang dengan Tantowi Yahya selaku juru bicara Prabowo Hatta. Selamat sore, Mas Tanto. Selamat sore, Rizky dan Anggi. Ya, Mas Tanto, kita tahu tadi ada tim pemantapan tim kampanye Prabowo Hatta. Sesungguhnya apa yang dilakukan, Mas? Strategi atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan? Ya, setelah tim terbentuk, ini adalah kali pertama calon presiden dan calon wakil presiden bertemu langsung dengan seluruh pimpinan partai politik koalisi Merah Putih, kemudian seluruh pimpinan tingkat provinsi partai politik pengusung koalisi Merah Putih dari seluruh Indonesia. Kemudian untuk pertama kali juga calon presiden dan calon wakil presiden berbicara di depan kader-kader dari 6 partai politik ini, baik yang saat ini sedang duduk di DPR RI maupun caleg yang dipastikan terpilih di di pemilu kemarin. Nah, di dalam acara ini Ketua Tim Pemenangan Profesor Dr. Mahfud MD, kemudian calon presiden dan calon wakil presiden memberikan arahan, pandangan, dan pesan kepada seluruh instrumen, katakanlah demikian, yang hadir tadi dalam membawakan visi, misi, program yang simpatik, yang menghindari kampanye hitam atau menghindari cara-cara yang tidak berbudaya, cara-cara yang tidak sportif kepada masyarakat. Sehingga pesannya adalah bahwa kemenangan pasangan Prabowo Hatta nanti harus kemenangan bersih, harus kemenangan yang bermartabat. Ya. Selain itu, Mas Tantowi, apa nih yang menjadi fokus agar bisa merebut suara masyarakat di kalangan bawah? Karena ini dua-duanya kita lihat kan ini pertarungan yang cukup sengit dari dua pasangan ini. Ya, di atas kertas bahwa dengan adanya 6 partai yang tergabung dalam koalisi ini, dari sisi persentase, jumlah pemilih, kemudian jumlah kursi di DPR RI, ya kita unggul. Namun kelebihan ini tidak akan membawa hasil yang positif apabila seluruh kader dari 6 partai politik yang tergabung ini tidak kompak atau tidak solid dalam menjalin kerjasama. Jadi kata soliditas itu menjadi hal yang terus diulang-ulang oleh seluruh pembicara, baik Pak Mahfud, Pak Prabowo, Pak Hatta, maupun para petinggi-petinggi partai yang diberikan tugas untuk mengetuai berbagai bidang terkait pemenangan. Jadi kita harus solid, karena modal kita udah jelas, kita dari persentase suara kita menang, dari persentase suara di DPR kita menang, tapi sekali lagi tidak akan berarti apabila semua komponen yang ada tidak bersatu padu, satu rasa, satu langkah dalam memenangkan Prabowo Hatta. Mas Tanto, tadi Anda katakan saat ini para kader atau dari partai-partai pendukung yang duduk di DPR atau yang sudah caleg terpilih, kemudian apakah ini juga melibatkan para kader atau pendukung dari partai-partai yang menjadi kepala daerah, Mas Tanto? Ya, tadi yang sangat membanggakan bahwa seluruh ketua tingkat provinsi dari 6 partai politik dari seluruh Indonesia hadir. Sebagian dari mereka adalah kepala daerah. Nah, keterlibatan mereka adalah perwujudan dari konsistensi mereka terhadap keputusan dari partai politik masing-masing dalam mendukung koalisi Merah Putih ini. Nah, oleh karena itu para kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota ataupun wakilnya maupun gubernur dan wakilnya akan turun langsung ya dalam proses pemenangan ini, tentu saja dengan menghormati, mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi mereka harus mengajukan cuti dan lain sebagainya. Untuk fokus-fokus wilayah atau pembagian wilayah, apakah ada orang-orang tertentu khusus untuk wilayah Indonesia bagian Barat, ada ketuanya sendiri, kemudian wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Mas Tanto?
Ya, ketua pemenangan di masing-masing provinsi itu kebanyakan diserahkan kepada ketua-ketua provinsi dari partai-partai politik yang tergabung di dalam koalisi ini. Dan tadi secara fair diputuskan berdasarkan kekuatan, berdasarkan pengaruh dari tokoh-tokoh tersebut. Jadi masing-masing dari 6 partai politik pengusung ini memberikan nama kader-kader terbaik mereka, yaitu tokoh yang kuat, tokoh yang berpengaruh sebagai ketua tim ses di daerah masing-masing. Anda tidak termasuk, Mas Santo, sebagai ketua tim sesnya? Saya sudah duduk di tim kampanye nasional, di samping sebagai juru bicara, juga saya duduk di tim di divisi penggalangan isu, media, dan penerangan. Mas Santo, untuk juru bicara ini katanya ada 6 orang. Siapa saja nih Mas yang mungkin juga bisa diakses untuk juru bicara tim Prabowo Hatta? Ya, jadi dalam rapat pleno pengurus 4 hari yang lalu sudah ditentukan bahwa dari begitu banyak nama yang didaftarkan dan yang dianggap mampu menjadi juru bicara Prabowo Hatta, akhirnya diputuskan yang menjadi juru bicara adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Sudrajat, kemudian Bara Hasibuan dari PAN, kemudian Ibu Marwah Daud Ibrahim, kemudian dari luar partai ada Sandiaga Uno, dan dari Partai Golkar saya dan sahabat saya Nurul Arifin. Jadi semuanya ada 6 orang.